Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah ingkang kawula muliaken, dumateng para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, bapak saha ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal bapa setunggal. Langkung rumiyin monggo kula dherekaken ngaunjahaken raos puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wiwit wonten dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal dados setunggal kanthi boten manggi saalangan setunggal punapa. Salawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun benjang wonten ing yaumul kiamah, ugi tansah kita dereki sunnah-sunnahipun. Bapak dan Ibu ingkang kula hormati, yang saya hormati semuanya, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang istimewa, yang sangat mewah sekali, alias mepet sawah, gitu. Mewah sekali, sejuk, enjing kira-kira sahdu, ya. Banyak terdengar suara burung berkicau dan pemandangan hijau yang luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa sowan di hadapan panjenengan sedaya, khususipun adi kula menika Mas Ustadz Andika. Senajan adi tapi adi bongsor, Pak. Nah, gede adine ngaten. Tetapi urutane kula kakangne ya niki adine kula. Let pinten tahun nggih? 2 apa 3 ya? Ya, 2 tahun ngaten. Jadi sama-sama terlahir dari kandungan Pondok Modern Assalam. Kula wau nggih sampun dipun kenalaken. Kawula manggen wonten ing tepatipun Kelurahan Giyanti, setunggal kelurahan kali Ustadz Makmun Pitoyo, Ustadz Jundarto, 1 RW malah nika. Tapi asli kula daerah Gunung, Pak, pojok lor menika Ngatirjo. Ngatirjo ini Katekan. Nah, Katekan pun mentok, Pak. Sak ndhuwure gong liwang-liwung. Sak dhuwur niku pun hutan ya, pun gunung niku. Nek jaman riyen tesih wonten kewan-kewan hutan sakniki nggih. Insyaallah mboten enten. Riyen wonten napa niku? Babi hutan, kera. Sakniki alhamdulillah pun mboten enten. Riyen pun tahu niku medun niku, babi hutan masuk ke rumah niku, Pak. Keluar masuk rumah itu pun biasa. Sakniki insyaallah pun mboten. Nah niku perkenalan singkat kawula, alhamdulillah wonten dalu menika saged sowan dumateng panjenengan sedaya niku wau kula perjalanan niku ternyata kok tebih nggih, Pak. Saking omah niku jam 5:30, Pak. Dugi mriki jam 8:kurang ning mampir tadi kebetulan maghrib di Masjid Al Amin sekaligus ngisi kajian sebentar di sana, kemudian isya terus bablas mriki. Bapak lan Ibu ingkang kula muliaken, wonten dalu menika kami mengambil sebuah tema yang berkaitan dengan keutamaan dan hikmah kurban. Ya, karena sebentar lagi kita akan merayakan hari raya umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Nggih, pramila dalu menika napa nggih?
untuk pengingat, sebagai pengingat kita semuanya, terutama untuk motivasi. Untuk motivasi buat saya pribadi khususnya, lan kagem bapak lan ibu sedaya, nggih. Karena kaitane kalih korban niku kathah sangat, Pak. Di antaranya selain niki niki kan nanti istilahnya berkaitan dengan motivasi diri kita agar senantiasa bersemangat untuk berkorban atau terlibat pada kegiatan itu, ya. Tapi yang lain-lain kata sangat yang berkaitan dengan korban, apalagi ini Ustadz Andika ini sudah tergabung dalam paguyuban asosiasi Juleha, Mbak Juleha, juru sembelih halal. Nanti lebih banyak lagi yang istilahnya bisa dibahas, entah itu kaitannya dengan fikihnya, kemudian dengan kesejahteraan hewannya, dengan istilahnya itu teknik-teknik menyembelih yang benar, yang cepat dan aman, kemudian teknik tali temali, ya beliau ahlinya, maka saya tidak membahas itu, nanti tidak salah. Dan juga nanti juga ada selain itu apalagi ya, masih banyak kok kalau dikaji, dibahas berkaitan dengan korban ini, ditata benar-benar sampai dengan manajemen kepanitiaan dan seterusnya. Ini luar biasa, sangat luas sekali. Maka pada kesempatan malam hari ini saya hanya secuil saja bagian yang berkaitan dengan korban, yaitu kaitannya dengan keutamaan dan hikmah-hikmah yang terkandung pada korban itu sendiri. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saya numpang di sini. Ini yang punya acara Ustadz Andika ini, ya, Mas Andika yang punya acara. Kemudian saya ikut di dalamnya. Niku putih Pak, kelihatan betul Pak? Di Zoom, wah niko kelihatan. Ini biar kelihatan. Nah ini mawon. Ini ikut nampang di kegiatan tersebut. Ini kakak beradik semua nih, kakak beradik semua dari Pondok Modern Assalam. Di antaranya juga beberapa kali kita dapatkan daurah-daurah yang online, begitu tidak langsung tetapi online. Ya karena apa? Karena pengen sekali untuk memperdalam betapa banyaknya ilmu yang berkaitan dengan korban ini. Ya, ketika kita menggalinya luar biasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sebelumnya korban ini tidak luput dari surat ini, Pak. Ayat ini, Pak. Saya yakin panjenengan sedaya ya semuanya sudah hafal. Surah apa nih Pak? Al-Kautsar. Semuanya sudah hafal. Bahkan ini menjadi surat yang paling favorit di setiap sholat kita. Gimana Pak? Nah, subuhan, kulhu, rakaat kedua Al-Kautsar. Luhur, ya. Rakaat pertama Al-Kautsar, rakaat kedua Anas. Makanya asar ganti Al-Lahab, Tabat, rakaat kedua Al-Kautsar. Ini memang menjadi surat yang terfavorit untuk kita semuanya. Mudah dihafalkan, ya. Pendek tetapi maknanya masya Allah luar biasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita mulai coba kita baca bersama-sama nggih. Kita hafalkan bersama-sama, kita baca bersama-sama. Coba saya pandu, Bapak dan Ibu menirukan bersama. Nggih, tadarus riyen nggih. Monggo kita wiwiti kanthi wawasan kanthi milai kanthi ta'awud, kula rumiyin panjenengan menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar.
Inna syani'aka huwal abtar. Monggo sepeda malih sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jamaah ingkang kula mulyakaken, ini surat sangat pendek terdiri dari 3 ayat. Maknanya apa? Nah, maknanya demikian. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang sangat banyak. Kemudian ayat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini betapa pentingnya kurban ini sampai dijejerkan dengan perintah sholat, ya. Kemudian inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, dialah orang yang terputus. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat Al-Quran itu turun karena biasanya ada sesuatu yang menjadikan ayat itu turun. Namanya istilahnya adalah asbabun nuzul. Entah itu mungkin karena peristiwa tertentu, atau Nabi mungkin langsung mendapatkan wahyu, atau barangkali kadang ada sahabat-sahabat itu yang bertanya kepada Rasul. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran. Kalau hadis namanya asbabul wurud, sebab-sebab diriwayatkan sebuah hadis, ya. Ini adalah Al-Quran, maka namanya adalah asbabun nuzul. Di antaranya ini waktu itu adalah sejarahnya itu ketika putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy itu mereka menghina Nabi. Ya, mereka mengatakan Nabi Muhammad itu, mengejek Nabi itu sebagai orang yang abtar. Abtar itu adalah terputus. Kenapa mereka menghina dengan sebutan itu? Karena menganggap bahwa Muhammad itu tidak punya keturunan laki-laki. Punya keturunan laki-laki saja kemudian wafat, ya. Bahkan di dalam riwayat-riwayat itu ada namanya Al-Qasim. Maka sering Nabi disebut dengan Abu Qasim. Ada putranya yang namanya Abdullah, ada juga yang namanya Ibrahim. Nah, ini diantara ulama ini mengisahkan berkaitan dengan wafatnya Al-Qasim. Ada yang mengatakan lebih tepatnya adalah wafatnya Abdullah, karena Abdullah ini adalah anak yang kedua ketika Nabi masih di Madinah, ya. Nah, dengan wafatnya putra Nabi ini, maka kemudian orang-orang kafir Quraisy ini mengatakan, Muhammad, engkau orang yang terputus, engkau tidak punya keturunan, ya. Istilahnya itu sudah tidak punya putra mahkota kan. Coro-coro raja itu tidak punya anak laki-laki, maka tidak punya putra mahkota. Maka terputuslah keturunanmu, kan begitu. Dihina oleh para orang-orang kafir Quraisy, ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, turunnya surat ini adalah hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hiburan? Karena Nabi kondisinya sedih. Nabi kondisinya berduka ketika diberikan anak putra wafat, diberikan anak putra lagi wafat lagi, ya. Bahkan tidak sampai besar, pada usia balita mereka sudah wafat. Akan tetapi kemudian Allah memberikan hiburan pada Nabi.
Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku, Allah begitu ya, telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Maka dengan adanya musibah yang satu ini janganlah engkau bersedih. Nikmat yang lain itu masih banyak. Nah, ini adalah hiburan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak berbeda ketika misalnya di antara kita itu mempunyai satu musibah, mungkin di antara teman, saudara, kerabat, bahkan orang yang terdekat di hati kita kemudian wafat, betapa sedihnya kita. Namun kemudian Allah menghiburnya, wahai Muhammad, nikmat yang lain itu masih banyak, janganlah engkau bersedih. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan nikmat ini. Rasul pernah menggambarkan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian itu ketika pagi hari bangun dalam kondisi yang aman, ya, bapak dan ibu bangun pagi ngelilir, kok ngelilir namanya? Tangi, tangi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Kita sudah dibangunkan oleh Allah dari kematian yang sejenak dalam kondisi aman. Itu adalah anugerah yang sangat besar. Betapa banyak saudara-saudara kita di luar negeri, ya, hidupnya dalam kondisi peperangan. Nyawa itu ibaratnya seperti membolak-balikkan tangan. Itu saudara-saudara kita mungkin yang ada di Palestina dan seterusnya. Tapi kita bangun dalam kondisi aman. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Kemudian badan kita juga sehat. Ya. Teman kita, saudara kita ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang meninggal dan seterusnya. Maka kita dikaruniakan kesehatan itu luar biasa. Kemudian yang ketiga ini yang jarang kadang-kadang kita tidak menyadari. Wa indahu qutu yaumihi, mempunyai makanan yang bisa dimakan di hari itu. Itu anugerah, Pak, Bu. Ibu-ibu nate merenung napa dereng? Ya, hari ini ada sesuatu yang bisa dimakan itu anugerah, Bu. Padahal saya yakin ibu-ibu niku punya stok yang lebih dari itu. Sakniki jangan gori ngesuk jangan nopo niku pun nonton stoke. Nggih mboten, Bu? Teng kulkas niku pun tirik-tirik. Nah, wonten bayem, wonten jesi, wonten kambing, wonten ayam, wonten telur. Itu kalau dicakke mungkin seminggu. Ya. Kalau daging ya sampai berbulan-bulan. Kadang-kadang wonten kok napa niku daging kurban tahun wingi sakniki tesih bisa rak ketemu kurban lagi kok isih kanune nih balungane. Nah, Masya Allah, itu rezeki, Bu. Kenikmatan yang luar biasa, mempunyai makanan yang bisa dimakan di hari ini. Padahal kita lebih dari itu, saya yakin, ya. Apalagi berupa mentahan. Mentahan niku nopo ya? Niku berupa teng rekening nopo emas, nopo usaha kita, gitu. Sing berkebun di sawah, di ladang, berarti kan itu makanan kita itu bertahan sampai berapa bulan, berapa tahun. Yang jualan ya tentunya dengan asetnya itu. Ini Masya Allah, kalau kita mau mensyukuri sangat luar biasa. Pertama apa? Aman, aman. Ya, termasuk aman dari gangguan tetangga. Tangi turu ranusin lagi hutang, Pak. Nanti kan aman, ya? Aman. Kedua, sehat. Ketiga adalah mempunyai makanan yang bisa dimakan di hari itu. Nah, ini gambaran nikmat itu, betapa yang Allah berikan itu sangat banyak. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah betul-betul sebagai Nabi yang terakhir. Maka dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40, bahkan Ibnu Abbas menafsirkan ada kalimat khataman nabiyyin. Muhammad itu adalah Rasul penutup para nabi. Ya, ini Ibnu Abbas bahkan mengatakan seakan-akan Allah itu mengatakan, jika Muhammad bukan nabi terakhir, pasti akan aku jadikan seorang nabi di antara anaknya.
Gitu. Seandainya Nabi itu putranya sampai dewasa, mosok mboten enten dadi nabi, Pak. Gitu. Nah, ya, maka kemudian memang ini diantara hikmahnya adalah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah Rasul yang terakhir. Ayo hadirun azani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian yang berikutnya adalah makna Al-Kautsar itu di antara ulama mengatakan yang pertama adalah nikmat yang banyak atau kebaikan. Kemudian yang kedua ada yang menerangkan adalah sungai Al-Kautsar. Apa itu sungai Al-Kautsar? Yaitu sungai yang berada di surga. Kemudian ada yang mengatakan Al-Haud. Al-Haud itu telaga Kautsar yang ada di padang mahsyar. Ya. Nah, jadi ini panjang ini kalau saya baca Arabnya, saya langsung ke terjemahnya saja. Jadi sahabat Abu Dzar ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana gambaran tentang bejana yang ada di telaga Kautsar itu?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wadah itu untuk minum yang ada di telaga Kautsar itu jumlahnya sangat banyak, Pak. Bahkan dibandingkan dengan jumlah bintang dan benda-benda yang ada di langit pada malam hari gemerlap niku tidak seberapa jika dibandingkan dengan bejana yang ada di Kautsar. Kemudian barang siapa yang meminum telaga itu, pertama, tidak pernah akan merasa haus selamanya. Pun nate ngunjuk toyo sing boten marake ngelak, Pak. Nah, kula jajal niki marake ngelak boten niki. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini manis-manis itu malah marake ngelak nggih. Nah, berarti tambah sing tawar ya, segarmu niki produk Muhammadiyah. Kita membayangkan air yang tidak pernah merasakan haus ketika kita meminumnya, njuk koyo ngopo gitu. Kemudian yang kedua, di telaga tersebut di padang mahsyar itu dikatakan dalam hadis tadi tersambung ada dua saluran besar yang sampai ke surga yang mengalir, kemudian di situ sampailah pada sungai Al-Kautsar tadi. Barang siapa yang meminumnya maka dia tidak akan pernah merasa haus. Lebarnya sama dengan panjangnya, yaitu seukuran antara Amman dan Ailah. Nah, ini kalau digali lagi ini panjang juga, ini penjelasan para ulama banyak, tetapi diantaranya ini adalah menggambarkan panjangnya saluran sangat panjang. Ini adalah dua kota yang ada di negeri Syam. Padahal kalau kita tahu sekarang negeri Syam itu dari Lebanon, Yordania, Syria, apalagi Palestina. Wah, itu panjang sekali. Itu ada saluran seperti itu. Kalau kita membayangkan sekarang di sekitar kita ini ada Sungai Progo. Sungai Progo ini mulanya temputi, Pak. Kalau tidak salah Jomprit, ya. Dari Jomprit sampai pundi? Sampai Kulon Progo mungkin, ya. Nah, seakan-akan kita membayangkan itu ada sungai aliran telaga Al-Kautsar itu dari padang mahsyar sampai surga, ya. Kemudian airnya itu lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada manisnya madu. Masya Allah. Pengen buatan, Bu? Masya Allah. Tentunya kita semuanya pengen. Nah, ini diantaranya syarat atau bagaimana cara-cara kita bisa menikmati telaga Kautsar kelak. Maka dikatakan yang pertama tentunya kita berusaha untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, senantiasa bersabar. Bersabar apa? Terhadap kekurangan-kekurangan harta dunia kita. Ini adalah cobaan yang sangat besar bagi manusia. Kemudian yang ketiga, senantiasa menjaga wudhu.
Ya. Nah, saya terangkan sedikit ini sebelum nanti masuk ke korban ini ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabihi wa lan yatafarraqa hatta yarida 'alal haud. Ya. Aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Nabi. Keduanya tidak akan berpisah dan akan bersama-sama hingga mendatangi telagaku. Artinya ini menggambarkan orang yang berpegang teguh kepada dua itu, insya Allah kelak akan mendapatkan kesempatan menikmati lezatnya, nikmatnya telaga Kautsar. Nah, maka sebaliknya apa bahayanya, ancamannya bagi orang yang tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan suka membuat sesuatu amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang secara kita mengenalnya adalah perbuatan-perbuatan bid'ah. Ini adalah salah satu perhatian yang kelak barangkali akan susah untuk bisa mendapatkan kenikmatan telaga Kautsar. Nah, nanti ada hadis lagi penguatnya yang ada di belakang nanti insyaallah. Kita menuju kepada tadi syarat-syarat tadi. Yang pertama tentunya adalah senantiasa, ini yang pertama tadi ya, ini yang kedua. Setelah yang pertama senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, yang kedua senantiasa bersabar, Pak. Senantiasa bersabar terhadap kekurangan harta dunia. Maka di sini dikatakan bahwa seorang laki-laki dari kaum Ansar berkata, "Wahai Nabi, tidaklah engkau mengangkatku sebagai pegawai pemimpin sebagaimana engkau telah mengangkat si fulan." Maksudnya ini adalah seorang sahabat yang pengen mendapatkan jabatan, kemudian nanti mendapatkan uang yang banyak, kurang lebih begitu ya. Tapi kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya kalian akan menemui sikap mementingkan diri sendiri ya setelah peninggalanku. Maka bersabarlah kalian sampai kalian menjumpai diriku di telaga Al-Haud nanti. Maka Rasul mengatakan di sini, satalqauna ba'di atharatan fasbiru, sabarlah hatta talqauni 'alal haud, sehingga kalian kelak ketika kalian bersabar insya Allah akan bertemu saya nanti di telaga Kautsar. Ya. Yang ketiga adalah menjaga wudhunya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini sesuatu yang sangat mudah sebenarnya. Sesuatu yang seakan-akan sepele, sangat mudah. Dan ini kalau kita itu terbiasa menjaga wudhu kita, insya Allah kita bisa menjadi salah satu orang yang kelak akan bisa menikmati telaga Kautsar. Dikatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya yang jiwaku berada di tangannya, aku pasti akan menghalau sekelompok orang dari haudku, sebagaimana seorang laki-laki menghalau unta yang bukan miliknya dari kolam tempat unta itu minum. Pripun nih maksudnya nih? Maksudnya kata nih, seandainya seseorang punya unta, kemudian dia minum di tempat atau di telaga kecil, mungkin di kolam nopo-nopo. Nah, kemudian tentunya dia akan mengusir unta lain yang bukan miliknya dari meminum air itu, ya. Maka kemudian sahabat bertanya, "Apakah engkau mengetahui kami pada saat itu, wahai Rasul?" "Rasul, engkau tahu kami dari mana? Engkau tahu orang-orang yang menjaga wudhunya itu dari mana, Rasul?" Maka Rasul mengatakan, "Tariduna alayya ghurran muhajjalin, ya, min atharil wudhu." Kalian itu kelak orang-orang yang menjaga wudhunya itu akan mendatangiku dengan memancarkan cahaya di keningnya, Pak. Jadi cahaya di keningnya seakan-akan bathuk niku cemlorot,
mengeluarkan sinar, ya, karena bekas dari wudhunya, karena dia senantiasa menjaga wudhunya. Maka kemudian Rasulullah SAW bisa mengenali umatnya dari itu, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sekilas. Maka dari kandungan surah Al-Kautsar itu, pertama kita bisa mengambil faedah. Di situ ada perintah mendirikan sholat sekaligus perintah untuk berkorban. Ya, karena mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, meskipun Rasul dikatakan itu sebagai orang yang terputus, tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi insya Allah pengikutnya ini sangat banyak hingga kelak di yaumul qiyamah. Dan tentunya Rasul mendapatkan nikmat yang banyak baik di dunia dan di akhirat. Dan aslinya yang dikatakan abtar, orang yang terputus ini justru mereka, Pak. Justru orang-orang kafir itu terputusnya adalah terputusnya dari petunjuk, dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian agar menjadi orang yang dikaruniai banyak nikmat dan tidak pernah terputus harapan, maka supaya umatnya, kita semuanya itu senantiasa menjaga sholat dan kita senantiasa berkorban. Nah, ini nanti sedikit masuk, ya. Kadang-kadang di antara teman-teman kita, sahabat kita, tetangga kita itu masih kadang-kadang bingung juga perbedaan antara akikoh dan juga kurban. Ya, di antaranya ini, kalau keduanya itu insya Allah keduanya jumhur ulama mengatakan semuanya termasuk sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Nah, sunnah ini kan dilakoni untuk ganjaran, nek ora dosa, berarti nek ora apa-apa ya. Nggih mboten apa-apa. Nggih to, Pak. Ora apa-apa. Tapi sesungguhnya kalau kita tidak ikut berperan di situ, kita rugi. Rugi waktu, rugi usia, rugi uang dan seterusnya, ya. Kemudian kurban itu tanggung jawab pribadi, tanggung jawab kepala keluarga, bisa dikata demikian. Akan tetapi kalau akikah adalah tanggung jawab orang tua. Kurban bisa kambing, unta, sapi. Kalau akikah hanya kambing, ya. Kalau punya ayam 20 ekor, regane 100, njuk damel kurban, saged mboten, Pak? Saged, Pak. Didol riyen nih. Didol riyen, nah toh. Nek cara setunggal 100 berarti 2 yuta nggih. Nah, pun angsal niku. Padahal nek jago niku nggih paling mboten 150, 200 gitu. Wah, niku nek dijolke kambing masyaallah luar biasa. Kemudian tentunya waktu, ya, kalau kurban ini sebagaimana kita tahu tanggal 10, kemudian 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kalau akikah hari ke-7, ya. Ada yang mengatakan bisa di hari 14, 21 dan seterusnya. Kemudian korban ini, nah ini yang penting, Pak, Ibu, ya. Akikah kan sekali seumur hidup. Kalau korban itu sekali selama setahun sekali. Ya. Onten tiang niku sing pun pede pemahamannya, dia mengatakan, nah korban ki kan sak jege kan sepisan, ngoten, Pak. Ambian wis tahu berarti ora usah meneh. Ya. Berarti setiap tahun biyen wis tahu akhirnya njuk mboten kurban melih. Nah, ini adalah ungkapan yang salah. Karena kurban itu adalah bisa kita lakukan, sunnahnya adalah setiap tahun sekali. Nah, mboten saged pripun? Ya, 2 tahun pisan. Nah, mboten saged pripun? 2 tahun. Nah, mboten saged ya 4 tahun, 5 tahun. Dan seterusnya. Pokoknya kita punya niat, ya. Kita punya niat sering berkorban. Ini sesuai kemampuan kita, apakah mau berapa tahun sekali. Tetapi alangkah lebih baiknya, lebih afdolnya kalau bisa setiap tahun sekali. Nah, terus pripun nek mboten gadah arta? Ya, berkorban tidak harus dengan kambing yang istimewa. Ora kudu sungune gede, awake gede, lemu, mboten kudu, Pak. Gitu. Sing murah-murah ya insyaallah saged. Sakniki niku rada
medun kata sih ya. Harganya agak turun ini. 2/4, 2,5 niku pun lumayan ya. Bahkan mungkin ya mau berkorban dengan yang betina mawon boleh Pak. Meskipun jarang tetapi boleh. Boleh kita berkorban dengan betina, harganya lebih murah lagi, paling 1,5 sudah dapat ya. Tapi ada catatan tentunya, betina itu ketika usianya sudah tua pun sepuh nek wong niku sudah sepuh, sudah tidak produktif. Atau mungkin kalau masih muda tetapi dia mandul. Nek cara basa Jawa ini melajar ngoten nggih. Nah, itu bisa menjadi alternatif bagi kita sehingga kita bisa setiap tahun berkorban. Kemudian tentunya untuk korban ini daging mentah, sedangkan akikah adalah daging yang matang sudah siap saji. Nah ini Bapak dan Ibu, tentunya ini adalah informasi yang baru viral. Ini tentunya kita pahami bersama, kita perlu tahu bersama bahwa pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah mengeluarkan maklumat informasi napa niku 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei, berarti kurang pinten dinten iki? Sabtu, Ahad, Senin nggih. Nah, ini penting Bapak dan Ibu. Sehingga napa? Ketika kita sudah berniat untuk berkorban, kita hendaknya tidak memotong kuku dan juga rambut kita. Kalau mau memotong berarti hari napa Pak? Ahad nggih. Terakhir Ahad. Kemudian untuk tanggal 9 Dzulhijjahnya kita puasa Arafahnya bertepatan dengan tanggal 26 Mei hari Selasa Bu. Meskipun sebenarnya disunahkan di awal bulan Dzulhijjah ini, bahkan dari awal boleh sampai tanggal 9 itu kita puasa, tetapi paling tidak nanti kita menandai di tanggal 9 itu kita berpuasa di tanggal 26 Mei hari Selasa ini hari Arafah ya. Kemudian untuk 10 Dzulhijjahnya hari raya Idul Adhanya jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei ini insya Allah serentak ini insya Allah ya antara ormas dengan pemerintah. Ayo hadirun azanillahu wa iyyakum ajmain. Kalau kita lihat di sekeliling kita itu, ini ada beberapa tipe Pak. Ada beberapa tipe orang yang berkaitan dengan korban ini. Ada orang yang mampu, kemudian dia bersegera korban. Ini adalah orang yang paling baik ya. Yang kedua tidak mampu tapi pengen berkontribusi. Nah, ini kata di antara orang-orang di sekitar kita. Ini baik, meskipun tidak mampu tapi dia ada keinginan. Maka bisa juga kita tarik atau yang bersangkutan itu sadar dia mau membantu, nah, bisa kita ikutkan di kepanitiaan kurban ya. Kemudian ada orang yang tidak mampu dan tidak korban ya. Apa namanya? Tidak mampu dan tidak berkorban, ini ya pasif lah, orang yang pasif ya. Mungkin banyak orang yang kayak gini. Tapi yang lebih parah lagi adalah mampu neng tiba-tiba merasa tidak mampu. Nah, itu duwe motor okeh, Kijang, Panther, Xenia, Innova. Wah. Montore okeh napa nih kendaraan motor niku. Neng anggere Idul Adha aku urung mampu kok ya. Padahal kadang-kadang apa namanya? Ya mungkin memang betul tidak mampu, nggak punya duit karena duitnya itu habis untuk bayar utang misalnya Pak G. Nah, ini kan digawe dhewe kan. Nah ini ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan kadang ada orang-orang itu yang sebenarnya kalau ditata di manajemen itu sebenarnya dia mampu korban. Ada orang yang ahlinya itu menghisap, ahli hisap Pak. Napa niku? Ahli menghisap niki Pak. Basbus niku. Beli rokok 20.000 misalnya satu bungkus pinten saniki kali 30 hari kali setahun pinten Pak niku 7.200.000 nek gawe tuku wedhus wis entuk kali gede-gede. Nah, kadang-kadang ada orang yang merasa tidak mampu padahal dia
mampu. Ini ada video bagus sebenarnya ini bisa diklik aja. Pernah dengar Bu? Ini saya kalau nonton itu merinding, kayak mau nangis ya. Mbah Poinem namanya. Ini beliau ini tiap tahun korban Pak Bu. Ini beliau tiap tahun korban ini panjang, saya singkat aja. Ya intinya itu beliau ini orang yang tidak mampu, rumahnya saja geribek kayu, tetapi setiap tahun itu beliaunya itu berkorban Pak. Ya, jadi ini guru ngajinya. Ini ceritanya Mbah Poinem ini setiap punya duit terus dicelengi ini model zaman riyen niku diundel-undel teng jarit niku Pak. Nah gitu. Terus mungkin nek pun ngumpul 1.000 diparingke ustaz ini setiap bulan. Pun ngumpul 1.000 terus sampai nanti pada masanya korban kemudian dibelikan sesuai dengan tabungan ya. Ini kalau dikatakan mampu dan tidak, ini nggak mampu Pak. Jangankan HP, jangankan TV mboten gadah atau rumah saja riot, tetapi beliau senantiasa berkorban setiap tahunnya. Ini adalah motivasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Mbah Poinem ini ya. Nah ini Mbah Poinem ini. Nah pun. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menjadi penyemangat bagi kita dengan berkorban ini yang pertama keutamanya adalah amalan yang paling dicintai Allah pada hari nahar, pada hari raya Idul Adha itu tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah kecuali adalah berkorban itu sendiri. Bahkan di sini dikatakan kelak nanti akan datang di hari kiamat dengan tanduk kuku rambut hewan tersebut ya. Ini wa innahu la ya'ti, sungguh akan datang yaumal kiamati, pada hari kiamat dengan tanduk kuku rambut hewan tersebut. Bahkan kalau kita berpikir yang namanya tanduk kuku rambut itu berguna mboten Pak? Mboten nanten gunane nggih mboten. Gitu? Pun tahu krungu wonten sate tanduk sapi? Nah, dereng ngoten kan? Napa sop kuku kambing? Nah, pripun? Napa tongseng rambut sapi kaya ngopo? Tikleler ya. Enggak bisa digandakan, enggak bisa digunakan, enggak bisa dimanfaatkan barang-barang ini ketika kemudian hewan itu sudah disembelih. Tetapi sesuatu yang tidak bermanfaat saja akan datang menjadi saksi membawa pahala, apalagi lainnya gitu. Belum nanti tulang belulangnya, jeroannya, dagingnya terutama. Nah ini adalah keutamaan yang pertama ya. Kemudian yang kedua bahkan akan mendapatkan sebanyak bulu hewan yang dijadikan kurban. Qala ya Rasulullah. Ini artinya saja ya, waktunya sudah mepet ini ya. Ini bagaimana ya Rasulullah dengan bulu-bulunya? Maka Rasul mengatakan dari setiap rambut pada bulu-bulu itu terdapat satu kebaikan. Padahal pinter panjenengan tumbas mindo terus kolo-kolo dihitung bukan Pak? Wonten wulune pinten niku? Angel dihitung Masya Allah. Setiap helai bulu itu akan mendapatkan satu kebaikan. Nah, bagaimana kita tidak tertarik untuk berkorban? Kemudian yang kedua akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Fatimah, bangkitlah dan saksikanlah penyembelihan kurbanmu, karena sesungguhnya setiap dosa yang telah kamu lakukan akan diampuni dalam setiap tetesan yang mengalir dari hewan kurban tersebut. Masya Allah. Dosa-dosa kecil kita yang kita lakukan dengan kita berkorban, kemudian setiap aliran darah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita ya.
Kemudian yang keempat, ini lebih utama dibandingkan dengan sedekah harta, dengan nilai sebanding dengan harga binatang tersebut, bahkan mungkin lebih banyak lagi dari harga binatang. Maksudnya pripun? Maksudnya pada hari raya Idul Adha, misalnya bapak ibu ini kagungan harta 3 juta, dibelikan kambing, kemudian disembelih, dengan kemudian disedekahkan kepada orang lain, ke panti asuhan, pondok misalnya, itu nilainya tetap lebih berharga dengan kita berkorban, Pak. Meskipun ditambahi 3,5 juta atau 4 juta, insya Allah nilainya tetap lebih utama ketika kita berkorban, ya. Kemudian yang kelima, keutamanya ini, apabila binatang kurban itu hilang sebelum disembelih, tidak akan merusak pahala, ya. Jadi bapak pun tumbas kambing, kemudian karena panitia mungkin tidak menerima penitipan misalnya, ya, terus dibeto wangsul, ditaleni teng omah, tiba-tiba esok-esok niku pun hilang. Nah, insya Allah itu pahalanya sudah sama dengan orang yang berkorban, ya. Tetapi kemudian ketika suatu hari nanti, misalnya seminggu, 2 minggu, kok ketemu kayak kudu sing gonyong kayak. Nah, ketika kecekel kemudian disembelih, ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ketika mati sebelum disembelih tidak perlu mengganti. Ya, ini menurut Imam Syafi'i, jika seseorang membeli hewan kurban baik wajib atau sunnah kemudian mati sebelum disembelih, maka tidak perlu mengganti hewan kurban tersebut, ya. Jadi pahalanya kita sudah sama seperti orang yang berkurban. Misalnya ya kayak tadi misalnya bawa binatang kurban kemudian dicancang, kemudian kebetulan kok makan rumput yang ada racunnya kemudian mati. Nah, ini kita sudah tidak perlu untuk menggantinya lagi dan sudah termasuk kategori orang yang berkorban. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu diantara keutamaan korban. Ini baru belum semuanya, ya. Ini baru beberapa yang bisa kami sampaikan, menghimpun dari berbagai macam kaul ulama dan juga hadis. Barangkali kalau digali lagi nanti ada lagi keutamaan yang lain, dan ini insya Allah akan menjadi penyemangat, motivasi buat kita untuk senantiasa berkorban, minimal bisa terlibat dalam kegiatan